Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Jumat 29 Juli 2022, tertulis di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di zaman yang sudah canggih saat ini, teknologi yang semakin berkembang, ditambah lagi dengan banyak hal yang boleh kita dapatkan dengan mudah, termaksud informasi-informasi yang beredar di tengah-tengah kita. Dengan sekali klik, dengan sekali sentuh, dengan sekali tekan, kita boleh mendapatkan informasi-informasi tersebut, dan kita mengatakan bahwasanya tidak perlu lagi untuk membutuhkan buku atau pelajaran. Karena melalui Google dan lain sebagainya, melalui media sosial dan lain sebagainya, kita boleh mendapatkan apa yang kita inginkan. Informasi-informasi apa saja yang kita butuhkan. Akan tetapi melalui hal itu, banyak juga di antara kita orang-orang yang tinggal pada saat ini tidak memilih dan memilah informasi yang kita terima, yang kita cari, dan yang kita dapatkan tersebut. Pada akhirnya kita termakan oleh berita-berita palsu. Kita termakan oleh informasi-informasi yang menyesatkan. Dan bahkan kita menjadi salah satu pelaku yang juga menyampaikan berita yang salah tersebut. Dan pada akhirnya pola pikir kita ketika kita tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan, ketika kita tidak memiliki Roh Kudus yang daripada Tuhan, maka kita akan mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kita lupa bahwasanya sumber kehidupan, sumber pengetahuan, dan segalanya yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini adalah berasal dari Allah. Karena kepintaran orang-orang pada saat ini
yang semakin berkembang. Banyak di antara manusia pada saat ini yang menciptakan kehidupan ini berlandaskan pikirannya saja. Mereka lupa bahwasanya kehidupan ini hanya berasal dari Allah. Seperti yang kita ketahui, berita-berita yang beredar pada saat ini banyak yang mengatakan bisa menciptakan matahari menjadi 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Dan begitu juga bagaimana boleh menumbuhkan sebuah tanaman tanpa memerlukan air, cahaya dan lain sebagainya. Ketika kita terus mengandalkan logika berpikir kita dan mengandalkan pikiran, mengandalkan kehidupan kita, kepintaran kita tanpa memakai hikmat dan kebijaksanaan, maka kita akan melupakan Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keberadaan kita bergantung kepada Allah, baik kita mengakui keberadaannya atau tidak. Kita percaya bahwasanya Allah sebagai gembala kita yang memberkati dan menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah yang senantiasa memberikan kehidupan kita dan melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang menyelamatkan kita dari kematian dan dosa, menyertai kehidupan kita setiap hari, dan melalui penyertaan Roh Kudus memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan bahwasanya penyertaan Allah itu, berkat Allah itu nyata kepada setiap orang, sehingga setiap makhluk, setiap yang bernapas di muka bumi ini harus mengucap syukur kepada Allah. Sebagai gembala, Yesus datang mencari domba-domba dan memberikan nyawanya demi domba-dombanya supaya diselamatkan. Dan pada saat ini kita diajak untuk boleh setia mengikut Tuhan, setia kepada Allah, dan tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang percaya kepadanya akan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan ketika kita yakin dan percaya serta setia kepada Allah. Karena Allah akan senantiasa memberikan sukacita kepada kita. Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Dan kita senantiasa boleh melakukan setiap pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Oleh sebab itu, mari kita tetap mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Allah agar Ia memberkati dan menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita pada hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh dibangunkan dari tidur kami di malam hari. Kami boleh beristirahat dengan tenang, dan pada saat ini Tuhan membangunkan kami kembali dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, memulai pekerjaan kami. Mari Tuhan yang menuntun, mari Tuhan yang menyertai dan memberkati, agar apa yang kami kerjakan pada satu hari ini sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kami memohon Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kami, agar kami boleh melewati hari ini dengan baik, terlebih kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami. Dan biarlah kami menjadi berkat-berkat Tuhan
bagi orang-orang yang ada di sekitar kami melalui pekerjaan kami. Demikian juga kami boleh menjadi berkat bagi diri kami sendiri. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakanlah nama-Mu hari ini, esok, sampai selamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.